Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Ya baik, jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa bantu ibu memimpin doa bersama teman-temannya. Baik, jadi berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Jadi ibu lihat pada cuaca hari ini cukup tidak baik karena sedikit mendung dan hujan. Untuk ketua kelas bisa dicek kehadiran teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Bagus, kalian hadir semua ya. Jadi meskipun hari ini cuacanya sedang tidak baik, sedang gerimis, kalian tetap mau bersemangat ke sekolah melakukan pembelajaran pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekarang ibu mau tanya, masih ingat nggak kalian sama pelajaran minggu lalu? Yang bisa, angkat tangannya ya. Ya, Budi disilahkan. Ya, bagus sekali. Jadi pada pembelajaran minggu lalu kita belajar mendesain brosur produk kewirausahaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ayo, contohnya apa saja yang minggu lalu, angkat tangannya. Dipersilakan. Ya, brosur penjualan hand sanitizer. Yang di sana baik brosur penjualan makanan dan silakan Rina. Ya, betul sekali ya, ada brosur penjualan minuman. Jadi setelah kita belajar membuat desain brosur penjualan produk kewirausahaan, hari ini kita akan belajar membuat desain kemasan produk kreatif kewirausahaan atau bisa dibilang desain kemasan pada sebuah produk yang sudah kalian tentukan minggu lalu. Jadi menurut kalian apa sih fungsi dari kemasan produk itu? Ya, Angga? Ayo, ada yang punya pendapat yang lain? Budi? Ya, betul. Ya, jadi semua pendapat kalian itu benar ya. Adapun fungsi dari kemasan produk itu sendiri yaitu untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan dan lebih mudah disimpan sehingga produk tersebut akan lebih mudah juga untuk dipasarkan. Baik, seperti yang sudah kalian lihat di depan, ibu membawa sebuah produk beserta dengan kemasan yang sudah tersedia pada produk ini. Jadi kemasannya berwarna merah. Lalu bisakah kalian menganalisis hal-hal apa saja sih yang terdapat pada kemasan produk mie instan ini? Ya, betul, ada nama produknya yaitu mie telur cap 3 ayam. Kemudian ada lagi yang tahu? Ya, ada ininya ya, logo halal atau BPOM dari pemerintah kita. Kemudian ya, ada masa kadaluarsanya di sini. Jadi anak-anak bisa lihat di sini masa kadaluarsanya adalah 2023 pada bulan September tanggal 27. Seperti itu. Dan jika ibu balik, apa saja yang kalian ketahui di sini? Ya, benar Rani, ada komposisi dari produk yang kita lihat sama-sama di sini. Betul, ada cara membuatnya. Berat bersih. Ya, berat bersih itu ada di depan di sini ya. Jadi berat bersih pada kemasan atau produk ini adalah 200 gram. Baik, jadi untuk lebih lengkapnya kita akan bahas sebentar lagi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan menganalisis hal apa saja sih yang terdapat pada sebuah label produk atau kemasan produk secara detail dan terperinci, serta kita juga akan belajar mengenai cara mendesain kemasan produk yang baik dan benar menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baik, jadi bicara dulu ya. Pengolahan gambar vektor yang akan digunakan adalah CorelDRAW. Jadi minggu lalu ibu sudah infokan untuk menginstal aplikasinya di laptop kalian masing-masing. Apakah kalian semuanya sudah menginstal? Ya, bagus sekali karena kalian sudah melaksanakan perintah dari ibu. Jadi kalian akan membuat proyek secara individu yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian tugas individu kalian pada hari ini. Untuk referensi desainnya, kalian bisa lihat pada buku paket halaman 98 sampai 135. Bisa dilihat ya di dalam buku paketnya. Dan untuk sumber-sumber dari YouTube nanti akan ibu bagikan pada saat pembahasan di kemasan produk.
Apakah sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, bisa kalian lihat untuk pembahasan yang lebih lengkapnya pada tampilan di depan. Jadi pengertian dari kemasan produk ini sebagai wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus produk dan dapat meningkatkan nilai serta fungsi dari sebuah produk tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari kemasan. Fungsi kemasan memiliki yang pertama ada protektif untuk kemasan. Jadi protektif kemasan ini artinya melindungi ataupun menjaga keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk. Seperti itu. Jadi kemasan yang melindungi produk mampu mencegah atau meminimalisir adanya risiko atau kerusakan cacar yang mampu merugikan pihak pembeli ataupun pihak dari penjualnya. Kemudian yang kedua ada promosional kemasan. Jadi berfungsi sebagai alat promosi ataupun pemasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat bentuk kemasan yang menarik. Adapun jenis-jenis kemasan bisa kalian lihat pada tampilan depan, ada 3. Yang pertama ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan yang terakhir kemasan tersier. Jadi kemasan primer itu yang langsung bersentuhan dengan produk. Jadi ini adalah pembungkusnya yang paling pertama. Contohnya ada plastik, botol gelas, kaleng, karton untuk produk minuman dan makanan. Selanjutnya ada kemasan sekunder. Jadi kemasan ini tidak langsung bersentuhan dengan produknya, tetapi berfungsi untuk melindungi kemasan dari primer. Jadi kemasan yang sebelumnya dikemas lagi yang dengan nama kemasan sekunder. Contohnya ada kardus, tas kertas, dan kantong plastik. Yang ketiga ada kemasan tersier. Jadi ini berfungsi sebagai pelindung dari kemasan sekunder. Jadi bisa dibilang ini kemasan yang ketiga. Jadi tersier yang paling primer paling kecil, kemudian ada sekunder, yang terakhir yang paling besar adalah kemasan tersier. Contohnya adalah kotak kayu dan kontainer atau box. Lalu apa saja sih informasi yang wajib ada pada label kemasan produk? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi pada sebuah produk ini, yang tadi sudah kalian jawab juga dan itu juga benar semuanya. Ada 8 hal penting yang terdapat pada kemasan produk. Yang pertama nama produknya, kemudian ada nama dan alamat produksi. Jadi ada nama dan alamat produksinya. Biasanya di sini di paling bawah, produksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kemudian ada legalitas. Jadi legalitas ini merupakan perizinan yang bisa berupa nomor pendaftaran ataupun BPOM dari RI. Jadi seperti ini ada logo halalnya. Kemudian ada tanggal dan kode produksi. Jadi kalau di samping sini. Lalu ada masa berlaku ataupun masa kadaluarsa dari makanan tersebut. Di sini sudah Ibu sebutkan juga tadi. Dan berat bersih yang merupakan berat yang ada pada produk supaya konsumen dia tahu berapa banyak sih produk yang mereka konsumsi dalam satu kemasan. Di sini tadi 200 gram. Oke, jadi mohon maaf karena mungkin Ibu tidak berurutan menjelaskannya tadi seperti yang sudah ada pada nomor-nomor sebelumnya. Tapi tidak masalah jika kalian menyebutkannya dengan tidak terurut. Dan yang nomor 7 ada komposisi produk. Di sini ada komposisi produknya, yang merupakan bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut untuk produk makanan. Kemudian dan informasi nilai gizinya juga pada produk makanan. Di sini biasanya dia berbentuk kotak ya. Itu. Jadi ini sangat penting untuk kesehatan konsumen. Adapun contoh kemasan produk seperti yang sudah Ibu berikan tadi, yaitu mie instan, mie telur. Di sini juga kita akan melihat contoh yang lain, ada chips atau keripik pisang. Kemudian ada kemasan dari produk Tamanu Oil atau minyak ya. Kemudian ada kemasan produk dari sebuah minuman yang namanya adalah Beta Lemon di sini, jadi minuman jeruk. Dan yang terakhir ada contoh kemasan dari makanan kaleng, mercon, sambal mercon krecek dari Bu Narti. Jadi itu merupakan salah satu usaha UMKM di Indonesia. Adapun referensi yang sudah Ibu janjikan sebelumnya, jadi kalian bisa melihat sumber-sumber YouTube yang sudah tertera pada di samping ini. Ada 3.
Dan kalian boleh juga mencari referensi yang lain dari di luar yang ibu berikan. Apakah mau dicatat? Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu. Apakah sudah? Oke, ibu lanjut. Dan selanjutnya adalah penugasan. Jadi peserta didik akan membuat sebuah proyek secara individu pada aplikasi CorelDRAW mengenai pembuatan kemasan produk kreatif sesuai dengan produk yang sudah kalian pilih sebelumnya. Jadi jika kalian sudah memilih produk seperti makanan, minuman, ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya, itu kalian bisa buatkan kemasan produknya seperti apa dan semenarik mungkin. Jadi untuk penilaiannya, peserta didik akan melakukan presentasi proyek secara individu di depan kelas, seperti itu. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah semua sudah jelas? Oke, bagus, semuanya sudah jelas ya. Dan selamat bekerja dan selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Jadi apakah ada yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya tanpa ibu panggil? Ya, Angga dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya, bagus sekali. Jadi itu tadi presentasi proyek yang sudah dikerjakan oleh Angga. Beri tepuk tangan anak-anak. Ayo selanjutnya, siapa lagi yang berani maju ke depan? Ya, Rizka dipersilahkan. Baik, jadi itulah tadi presentasi dari Rika yang keren sekali ya. Jadi kita berikan juga tepuk tangan untuk Rizka anak-anak. Nah, untuk yang lainnya, apakah tidak ada yang mau maju ke depan lagi? Ya, baik. Jadi kalau begitu, karena tidak ada yang mau maju ke depan lagi, ibu akan panggil sesuai nomor urut ya. Oke, baik. Jadi untuk nomor absen 1 dipersilahkan maju ke depan. Baik, jadi setelah semuanya mempresentasikan hasil proyeknya, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo angkat tangannya. Ya, Rio dipersilahkan. Ya, bagus sekali. Jadi, betul apa yang dikatakan oleh Rio. Hari ini kita belajar mendesain produk kemasan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kemudian kita juga belajar mengenai pengertian jenis kemasan, kemudian ada fungsi dari kemasan tersebut, beserta komponen-komponen yang wajib ada pada desain kemasan. Seperti itu ya. Jadi sampai sini apakah ada yang kurang jelas? Apakah jelas semuanya? Ya, bagus sekali. Jadi untuk tugas di rumah, ibu akan berikan kalian yaitu bisa kalian lihat di halaman 140. Jadi tugasnya dikerjakan dengan teliti dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Jadi deadline-nya kalian adalah minggu depan. Apakah bisa diterima? Oke, mantap. Bagus ya. Jadi sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, kita tutup dengan doa. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi semoga di pertemuan berikutnya kalian masih tetap bersemangat seperti ini ya. Jadi sampai jumpa.